Baik, tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, zat yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya ini, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang Nabi katakan, barang siapa yang pernah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut maka dia pasti masuk surga, meskipun dia mungkin tak pernah beribadah. Tapi asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dengan kalimat itulah menjadi jalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita teman-teman saat ini tidak lain tidak bukan dalam sebuah perjalanan menuju sebuah gerbang yang luar biasa. Gerbang itu bernama kematian. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya kita saat ini diberikan kesempatan Allah untuk terus memperbanyak kebaikan, terus menambah pahala kita, karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, kata Nabi SAW. Maka perbanyaklah untuk berbuat baik. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan. Nggak usah ngurusin orang lain. Salah satu sahabat Nabi yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, yang ketika beliau sakit tiba-tiba wajahnya sahabat tersebut bercahaya seperti ada lampu, kata para sahabat. Dan ternyata salah satu yang menjadi rahasia dari beliau ketika orang bertanya pada beliau, apa rahasiamu sehingga engkau punya wajah yang bercahaya, ya bahkan ya kayak bisa menerangi gitu loh cahaya wajahnya tadi. Ternyata jawabannya adalah, pertama, dia tidak pernah menaruh kebencian kepada kaum muslimin. Jadi orang-orang yang hatinya penuh damai, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka Allah kan juga memberikan kepadanya banyak sekali faidahnya, terutama pada kaum. Jadi kita memang jangan pernah ada benci kepada kaum muslimin, kecuali memang dia memusuhi Islam bahkan, atau mungkin orang-orang kafir ya. Tapi kalau orang Islam jangan pernah musuhi mereka, karena mereka punya hak sebagaimana kita juga punya hak buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, saya tidak pernah mau ngurusin urusan orang lain. Jadi salah satu rahasia atau dua rahasianya itu adalah, yang pertama, dia tidak pernah ada kebencian dalam hati terhadap kaum muslimin, yang pertama. Yang kedua, dia sibuk dengan urusannya sendiri gitu. Ini kadang-kadang kita yang sering lupa. Lupanya gimana? Kadang-kadang teman kita pakai jilbab warna kuning, warna oranye, tanya aja terus gitu kan. Nggak ada kepentingan ya. Yang ikhwan mungkin laki-laki juga nanya, kok kamu begini hari ini? Ada urusan-urusan yang kita nggak perlu urus gitu kan. Nah zaman sekarang ini banyak orang ngurusin urusan orang lain yang nggak dibutuhkan sama dia. Tanya mobil, kok mobilnya hitam segala macam, beli di mana ya? Kalau memang pengen beli mobilnya silakan, tapi kalau nggak usah tanya. Sibuk saja dengan urusan kita sendiri ya, sibuk dengan urusan kita. Kenapa? Karena urusan kita saja udah banyaknya luar biasa. Teman-teman mungkin kalau boleh saya katakan, kalaulah seandainya kita bicara tentang kehidupan kita ini dan bukan kita bicara realnya lah ya, kalau urusan kita sama Allah mungkin lebih gampang urusannya gitu loh. Gampang urusan itu seperti apa? Allah tuh maha pemaaf, maha pengampun gitu kan. Urusan, jadi dengan mudahnya begitu. Jadi kalau orang usianya 70 tahun katakanlah, dia 70 tahun tuh mati, dan 69 tahun 363 hari dia bermaksiat kepada Allah. Lalu akhirnya 69 tahun 364 hari atau 70 tahun kurang 1 hari dia bertaubat atau taubatan nasuha, dan 69 tahun 365 hari tepat pada usia 70 tahun dia dipanggil Allah, maka 69 tahun 363 hari diampuni sama-sama Allah. Itu dahsyatnya Allah tuh kayak begitu. Ya, syaratnya apa? Tadi saya katakan kembali sama Allah gitu kan. Jadi kalau mungkin saya katakan bagi teman-teman yang saat ini sudah sebulan mungkin mengikuti pola-pola hidup sehat gitu kan, dan saya katakan kalau kita ngerti esensi maknanya, sebenarnya itu bagian dari rasa syukur, ketaatan kita pada Allah. Jadi saya katakan kalau ada orang tiap hari masih nyampahin badannya lah, mungkin zolimi badan dengan bangkang kasar, saya katakan ini kurang syukur apa lagi gitu dengan badan kayak begini Allah sudah berikan. Maka kita hari ini mau belajar bagaimana caranya menjaga itu semua ya, sehingga nanti pulang dari sini ya, harapan besarnya apa? Harapan besar akan semakin banyak umat Islam yang sehat gitu kan. Harapan besarnya apa? Akhirnya mereka tidak terlalu banyak makan, tapi lebih banyak urusin ibadah yang sifatnya non makanan gitu kan. Kalau Anda atau kita bicara tentang ibadah, misalkan salah satu akhlak yang baik atau mungkin hal yang sangat dianjurkan misalnya sabar. Jadi kalau kita ngerti sabar itu kayak apa, maka kita akan lebih senang memilih sabar daripada makan gitu. Itu ibadah kayak begitu.
Kalau orang ngerti dahsyatnya katakanlah puasa itu kayak apa, maka mereka akan lebih memilih puasa daripada makan. Kenapa? Karena contohnya begitu dari Nabi SAW. Maka kalau kita pelajari agama kita, semuanya, semua yang dikerjakan atau mungkin diperintahkan sama Allah, pasti bikin candu. Ya, pasti bikin kecanduan. Orang yang belum candu, atau tanda kutip candu dalam konteks positif ya, terhadap sedekah, terhadap katakanlah, apa tuh namanya, sholat malam, duha, segala macam gitu kan, dia belum merasakan esensi iman itu kan.